bisa menjangkau sampai ke sudut-sudut ya. Kalau pas kita kuliah kemarin kan ada yang namanya slough gitu ya. Slough itu bagian yang berwarna kuning biasanya di permukaan luka yang sebagai tanda awal kontaminasi bakteri ya. Nah kalau slough itu bisa digunting dengan gunting jaringan ini, bisa dibersihkan ya. Tapi kalau cukup luas bisa digunting ya. Kalau tidak banyak maka bisa kita lakukan yang namanya debridement ya, autolysis debridement. Pakai apa? Biasanya kita pakai dressing seperti ini. Kita pilih yang ada fungsi untuk debridement. Debridement itu apa sih? Sama, membuang jaringan yang mati, membuang jaringan debris atau jaringan yang mati. Ya, nanti jaringan yang debris itu akan rontok nempel di dressingnya. Ya, nanti diharapkan kalau kita pakai dressing yang ada fungsi autolytic debridement, maka nanti jaringan yang mati baik itu berwarna kuning maupun berwarna hitam itu bisa rontok, kemudian nanti di rawat luka berikutnya itu akan kita bisa lihat di dressingnya, nempel di dressingnya ya. Jadi tahu warna luka itu akan menentukan juga dressing apa nanti yang akan kita gunakan ya. Kemudian jangan pernah menggunakan kapas, jangan pernah menyiapkan kapas dalam perawatan luka ya, karena kapas itu seratnya ya nempel, justru akan menjadi kontaminasi ya. Kemudian yang makanya tadi saya pinggirkan, jadi gunakan hanya kasa dalam proses pencucian luka atau pembersihan lukanya ya, jangan pernah pakai kapas ya. Untuk cairan pembersih lukanya kita bisa gunakan cairan steril ya, PZ, atau kalau nggak ada setidaknya aqua steril itu lebih murah biasanya ya. Tapi ini pun sudah murah sih sebenarnya, botol yang besar begini nggak sampai 10.000 biasanya ya, bisa dipakai beberapa kali asalkan kita belikan apa namanya tusukannya itu, apa namanya yang dua ujung itu loh ya, yang tusukannya biar kita bisa menuangkan dan tidak mengontaminasi cairan di dalam. Karena kalau kita pakai spet bagaimana? Ya bisa sih, tapi satu waktu menuang susah. Ya biasanya cuma netes kalau kita pakai jarum spet seperti ini ya, cuma netes aja. Kemudian yang kedua adalah ini nggak bisa ditutup. Ya begitu ditusukkan permukaan ini nggak bisa ditutup. Ya sehingga apa? Resiko kontaminasi cairannya tidak lagi steril. Kalau mau dipakai di rawat luka berikutnya, biasanya sterilitas itu begitu dibuka cuma bertahan 24 jam paling lama ya. Itu standar. Lebih dari 24 jam produk steril apapun harus dianggap off. Ya, ketika dia tidak diperlakukan dengan steril maka lebih dari 24 jam sudah dianggap on. Makanya kalau di rumah sakit sangat rewel ya masalah on steril, karena kita salah memperlakukan bahan, kita bisa merugikan rumah sakit kasarannya ya. Apalagi di zaman sekarang ya, kebanyakan masyarakat kan hampir semuanya pakai BPJS. Cuman kan BPJS itu biasanya pendanaannya itu tidak sesuai dengan apa yang jadi dipukul rata ya kalau BPJS. Kalau misalkan ada luka diabetikum dianggap sama semua, padahal grade-nya beda, luasnya beda, akan menghabiskan bahan yang berbeda juga ya jumlahnya, sehingga harusnya sih biayanya nggak sama harusnya melihat dari grade dan juga keluasan lukanya. Tapi ya itu biasanya makanya kita yang sebagai nakesnya itu yang menghemat gitu ya, menghematnya tapi dengan tetap mempertahankan perawatan yang minimal. Nah ini ya kalau kita pakai bak injeksi ini nggak bisa masuk, padahal ini harusnya set steril juga ya, cucing ini steril ya, jadi harusnya masuk di dalam instrumen ya. Cucing itu setidaknya kita ya minimal 1 atau yang standar 2 ya, karena apa? 1 untuk cairan PZ tadi, yang satu lagi untuk antiseptik povidone ya, desinfeksinya. Cuman ingat povidone tidak untuk lukanya, tidak untuk dituangkan di permukaan lukanya ya. Kalau toh misalkan kita melihat ya ada yang melakukan itu, setidaknya harus kita pastikan dibilas ya, harus dibilas. Jadi sebelum luka itu ditutup tidak ada atau tidak meninggalkan povidone sedikit pun di, apalagi di permukaan luka ya, harus bersih dari povidone. Kenapa? Povidone itu kalau kering ada residunya.
ada sisanya. Kita bisa lihat kalau botolnya aja kita biarkan kering di ujungnya, itu bisa kita pelupas residunya ya. Nah, bayangkan kalau itu ada di permukaan luka, maka itu akan menjadi salah satu penyebab kontaminasi. Yang awalnya sifatnya desinfeksi, kalau sudah membuat sudah terbentuk kerak, itu akan menjadi sumber kontaminasi. Justru nggak bisa tumbuh dengan baik, granulasinya tidak tumbuh dengan baik ya di area yang tertutup oleh povidon iodine. Jadi pastikan dibilas dan dikeringkan ya. Oke, kemarin kita waktu kuliah sudah belajar juga ya prinsip perawatan luka ya. Prinsip kalau kita mau menyembuhkan luka dengan baik, prinsipnya adalah menjaga moisture balance. Yang berarti apa? Lukanya harus lembab ya, tapi bukan basah, bukan kering ya. Makanya nanti itu juga dalam rangka menjaga moisture balance itu nanti kita biasanya akan memilih dressing primer yang banyak membantu kelembapan luka. Ini contoh-contohnya ya. Bahannya hampir sama sih, ini hidrogel, duoderm hydroactive gel, sama bahannya juga air ya. Oh, kalau ini bukan. Ini Ultimate gel ini juga sama hidrogel ya, bahan dasarnya adalah air. Ini surgical lubricant bukan ya, tapi ini lubricating jelly kalau ini bukan ya. Yang ini dermazin ini silver sulfadiazin atau SSD biasanya disebutnya. Ini untuk salep antibakterial. Jadi kalau sudah terbukti ada kontaminasi, silakan tambahkan silver sulfadiazin ya. Nah, seperti ini juga dressing yang menjaga kelembapan, yang ada hasil swab atau namanya Tule sama aja ya. Ini ada kandungan parafinnya. Ya, ini seharusnya ada kandungan parafin. Oh, ini ada tulisannya parafin dose dressing ya. Ada kandungan parafin yang menjaga kelembapan kulit luka. Jadi kalau pakai ini juga bisa. Biasanya ini yang bentuk jari-jari yang mungkin banyak yang tidak tahu juga. Biasanya ini ditempelkan langsung di permukaan luka, baru kemudian kasar sterilnya. Ya. Itu. Oke. Nah, untuk prinsip prosedurnya tadi yang saya sampaikan adalah steril. Semua benda ya, alat dan bahan yang menyentuh permukaan luka itu harus steril ya. Jadi obatnya dressingnya, salepnya ya, itu semua harus steril ya. Jadi itu ya. Jadi kalau prinsip penyembuhan lukanya adalah moisture balance atau kita menjaga kelembapannya. Tapi kalau prinsip tindakan perawatan lukanya adalah steril ya. Oleh karena itu ya, bahannya tadi selama melakukan tindakan kita biasanya menggunakan handtool steril. Plus sebenarnya sebelum memasuki tindakan steril ya, kita harus memastikan luka itu harus bersih dulu. Nah, selama proses pembersihan luka ya, menyiapkan luka untuk benar-benar dibersihkan dengan zat-zat steril tadi, sebelumnya kita bisa sediakan handscoon bersih. Jadi jangan sampai kita membuat kontaminasi juga ke lukanya. Jadi misalkan orang datang seperti ini, misalkan luka bakar atau misalkan kecelakaan gitu ya, lukanya masih terbuka seperti ini ya. Kalau kita langsung pakai handscoon steril, leman-leman, lukanya masih kotor, kulit di sekitarnya kotor, kita harus bersihkan itu semua untuk menghindarkan kontaminasi kan ya, selama perawatan luka nantinya. Nah, selama melakukan tindakan yang tadi masih kotor itu tadi, kita gunakan handscoon bersih ya. Jadi ini tadi belum disiapkan. Terus kemarin kita belajar dressing, itu ada dressing primer yang menempel langsung di luka, ada dressing sekunder. Dressing sekunder ini biasanya kita pakai sebagai pengunci ya, pengunci dressing primer ya, biasanya ada perekatnya. Kalau sampai 3 tumpuk ya bisa dibilang dressing tersier, cuman sebenarnya kita mengenalnya dressing primer dan sekunder. Jadi sekundernya bisa 2 atau mungkin 3 kalau memang diperlukan. Jarang sih 3, kemungkinan besar mungkin 2 ya dressing sekundernya. Dressing primer 1 yang nempel, kemudian dressing sekundernya mungkin 2. Kalau memang kita masih mau menambahkan, misalkan karena banyak nanahnya, kita tambahkan dulu spons seperti ini untuk menyerap nanahnya, kemudian baru di atasnya plester lukanya. Nah, itu berarti dressing sekundernya ada 2 ya. Yang paling bawah sendiri mungkin salep SSD misalkan ya, dressing primernya adalah salep SSD,
USB, kemudian dressing sekundernya adalah spons dan perekatnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan semuanya, ya. Nah, tadi prinsip tindakannya bersih dulu, kemudian baru steril, ya. Jadi namanya tindakan bersih itu cuci tangan seperti biasa, tidak perlu cuci tangan Furbringer. Tahu cuci tangan Furbringer kalau masuk ke ruang operasi yang sampai disikat, kukunya disikat sampai ke siku, tahu ya. Nah, itu namanya cuci tangan Furbringer. Meskipun tidak akan steril untuk perawatan luka, tidak perlu sampai cuci tangan Furbringer, ya, kecuali kita akan melakukan debridement di dalam ruang operasi, mechanical debridement, ya. Itu baru kemudian kita berarti ya seperti layaknya masuk ruang operasi, ya harus cuci tangan Furbringer, ya, sampai ke sela-sela kuku itu disikat kalau cuci tangan Furbringer. Kita cuci tangan biasa, ya, kemudian kita bisa kalau persiapan alat, ya, kita bisa menyiapkan alatnya, bisa sebelum cuci tangan, bisa sesudah cuci tangan. Kalau sudah cuci tangan sebelum ke pasien, pastikan cuci tangan kembali, ya, karena kita sudah bersentuhan dengan barang-barang banyak, ya, dan belum tentu bersih, ya. Kemudian tadi kita bisa ke pasien. Oh ya, saya belum menjelaskan barang yang on, ya. Ini gunting, kalau ada kepalanya seperti ini, ya. Ini biasanya navigatornya, ya. Ini gunting kasa, ya. Ini biasanya masuk pelipatan kasa yang tebal, masuk begini, kemudian gunting. Jadi yang masuk adalah yang ada kepalanya ini, karena ini navigator, ini nggak akan melukai permukaan kulit, ya. Ukurannya juga macam-macam gunting kasa ini. Ada ini ukuran yang termasuk kecil, ya. Ada ukuran yang lebih besar lagi. Kemudian sediakan satu lagi, jadi satu gunting. Ini nggak steril, ya. Kemudian satu pinset. Pinsetnya sebenarnya bisa pinset anatomis saja, ya, karena kalau pinset chirurgis itu biasanya kalau untuk kasa itu nyantol kemana-mana, kemudian ada resiko melukai, ya, membuat luka baru kalau pakai pinset chirurgis. Cuman ini nggak ada, ini chirurgis, ya, harusnya anatomis, ya. Jadi yang disediakan on itu gunting dan juga, ya, pinset anatomis, ya. Oke, ini alat onnya, ya. Kasa disediakan sejumlah yang diperlukan selama proses perawatan luka, ya. Kalau di rumah sakit mungkin kemasannya nggak satu-satu begini, ya, biasanya satu bungkus langsung isi 5 atau isi 10 biasanya satu kemasan itu, ya. Sekarang sudah jarang pakai kom. Ini tadi masih menyediakan kom. Sekarang sudah jarang pakai kom, ya. Karena kenapa? Kalau dulu mungkin ya kasa itu ditumpuk, ada kom malah yang agak besaran lagi, lebih tinggi lagi sedikit, ya, ditumpuk di dalamnya itu isinya kasa mungkin sampai 1000 pieces gitu, ya. Kemudian itu diberangkatkan, disterilkan, dan selama seharian kita buka tutup kom itu. Ngambilnya memang tetap pakai pinset yang steril. Itu zaman dulu. Kalau sekarang rasanya sudah tidak banyak lagi rumah sakit yang memperlakukan bahan steril selama 24 jam mempertahankan seperti itu, ya. Biasanya sudah menggunakan yang satu kali buka, satu kali habis gitu, ya, sehingga yang lainnya itu terjaga sterilitasnya. Karena kalau seperti ini 1000 pieces ada di dalam satu kom gitu, ya, kom yang lebih besar, maka biasanya kita nggak bisa menjamin, ya. Kadang oke, kita bisa menjaga steril, mungkin nanti rekan kita yang lain mungkin, ya, nggak bisa menjaga sterilitas, maka semuanya on tanpa ada yang tahu bahwa itu on, dipakai lagi ke pasien yang lain, ya. Jadi biasanya sudah jarang, ya. Jadi kom seperti ini sudah jarang digunakan. Termasuk tadi set steril, mungkin di beberapa rumah sakit ada yang sudah nggak pakai bak injeksi, bak instrumen, ya, pakainya langsung yang dibungkus steril gini dalam satu tempat seperti ini, teman yang besar, ya. Langsung ada bengkok, ada peralatan, ya, langsung ada peralatannya, ya. Kadang sudah seperti itu, ya. Tapi kalau masih ada sama satu linen, ya. Kalau di sini ini mungkin telak ini untuk yang di bawah luka, ya. Biasanya ada satu linen itu kain, ya, kain steril, biasanya sebagai alas untuk meletakkan alat dan bahan yang steril, ya. Jadi biasanya kain hijau atau kain biru, ya, itu biasa, atau putih, ya, itu biasanya digunakan sebagai alat untuk meletakkan alat steril. Oke, saya rasa ini. Jadi kalau alkohol sebenarnya tidak terlalu kita pakai, ya.
povidone iodine yang kita pakai untuk kulit di sekitar luka. Kalau di permukaan luka tidak kita sarankan. Tapi kalau tadi ya, kalau memang misalkan di prosedurnya itu nanti soalnya setiap rumah sakit akan mengadopsi prosedur yang sedikit berbeda kadang. Ada yang masih meminta menggunakan povidone iodine dalam perawatan luka. Kalau memang menggunakan povidone iodine, kalau lukanya sudah bersih, saya rasa tidak perlu. Kalau ada kontaminasi, silakan gunakan povidone iodine, tapi dibilas setelah 1 atau 2 menit. Pastikan dibilas dengan PZ. Ini bocor ya. Oke, ya. Oke, tadi kita balik lagi ya. Setelah kita cuci tangan, ya, tentu saja kontrak sebelumnya pasiennya harus tahu ya bahwa akan dilakukan perawatan luka. Karena jangan sampai ya, kalau kita kurang komunikasi, apapun tindakan kita sekecil apapun, meskipun kita menganggap itu sudah rutin, kemungkinan pasien dan keluarga sudah tahu, tetap diberitahu, ya, tetap kontrak sepanjang kita melakukan tindakan, pokoknya selalu kontrak waktu dengan pasien ataupun keluarga, karena itu kunci ya. Kadang keluarga itu merasa apalagi kalau keluarganya yang nunggu ganti-ganti ya. Kadang kita melakukan tindakan, keluarga merasa tidak dikasih tahu, padahal itu tindakan rutin misalkan ya. Sekarang ini bisa saja jika terjadi apa-apa pada pasiennya, keluarga itu kemudian merasa tidak diberitahu dan menganggap itu malpraktik. Ya, padahal informed consent biasanya diberikan 1 kali di awal masuk rumah sakit ya, yang form permintaan persetujuan tindakan medis biasanya dikasih di awal 1 kali ya, atau kalau mau masuk tindakan yang besar seperti operasi itu baru dimintakan kembali. Tapi kalau injeksi rawat luka itu biasanya nggak dimintakan lagi, tapi kita tetap harus komunikasi sama pasien dan keluarganya ya. Oke, tadi ya, setelah cuci tangan kita ke pasien membawa alat dan bahan ya, kalau bisa digunakan 1 troli langsung gitu ya. Bengkok ini, kalau bengkok ini di troli jangan pernah ditaruh di bagian atas ya, meskipun ini steril baru keluar dari sterilisator, tetap diletakkan di bawah ya. Jadi karena ini letak sampah medis pertama kali ya, baik itu cairan pasien, darahnya itu masuknya ke bengkok ya. Jadi ini letakkan di bawah kalau di troli ya, yang lainnya bisa di atas, tapi sebisa mungkin troli yang paling atas itu cukup lega, karena apa, tindakan kita steril ya. Jangan sampai terlalu banyak barang di troli yang paling atas, nanti pada saat kita mau buka handscoon steril, mau buka set steril, malah kebingungan meletakkan alat. Dan jangan pernah meletakkan alat di dekat tangan atau kaki pasien, jadi di backnya ya, jangan letakkan di situ, kecuali mungkin bengkok bisa didekatkan, yang lain tidak bisa ya. Kalau tindakan steril maka gunakan troli sendiri agar bisa menjaga sterilitasnya ya. Oke, kita ke pasien ya, kita letakkan ini tadi ya. Ya. Yang laki-laki izin sholat Jumat apa? Kenapa? Yang laki-laki mau sholat Jumat apakah boleh izin? Silakan, nanti ada yang merekam, mungkin nanti bisa yang teman-temannya yang laki-laki nanti bisa belajar dari rekamannya ya. Silakan yang mau sholat, yang mau Jumatan. Gak metu gak sembahyang berarti. Kayak kabel. Mas, ya, jangan terlalu kita maju, letakkan please. alat di bawah luka yang akan kita rawat ya. Kita anggap luka yang ini aja ya, biar lebih mudah kita mengidentifikasi, karena kalau ini kan perawatannya jadi lebih kompleks ya kalau luka bakarnya yang ini. Nah, kita anggap lukanya yang bagian ini ya, area ini ya. Oke, kemudian kita dekatkan bengkok ke pasien. Kita dekatkan bengkok ke pasien ya, kemudian kita gunakan handscoon bersih dulu. Kalau memang luka ini belum dibersihkan sama sekali, maka kita gunakan handscoon bersih dulu ya. Kemudian kita ambil tadi pinset yang on
yang on untuk mengecek dulu ya, mengecek tadi dimensi luka atau kedalaman luka. Atau kalau ini misalkan bukan luka baru, luka lama, kita melakukan perawatan kedua atau ketiga, maka biasanya kan masih tertutup balutan ya, kita buka ya. Kalau memang diperlukan kita Gunting. gunakan gunting kasa untuk memotong balutannya. Jadi biar kita nggak ngangkat begini terus kita muter-muter kasa seperti ini, enggak ya. Jadi kalau kita mau melakukan perawatan luka tinggal angkat kemudian kita gunting dengan gunting kasa ya, dan kemudian satu kali tarik kita buang ya balutan yang lama ke bengkok ya. Tuh. Kemudian nah ini kalau memang di sini kondisi kulitnya sudah bersih, kalau masih kotor silakan bersihkan dulu ya. Dibersihkannya adalah ya, jadi ini saya anggap sudah terbuka ya. Kalau sudah terbuka kita sudah bisa ganti ke set steril ya. Set sterilnya biasanya kalau yang zaman dulu yang tadi tidak kemasan langsung seperti kemasan kertas-kertas seperti ini, kertas dan plastik seperti ini, biasanya kan dibungkus kain ya. Ini juga nggak ada bungkusnya soalnya. Biasanya dibungkus kain kemudian diplester masuk ke CSSD, masuk ke bagian sterilisasi ya. Sehingga biasanya ada plesternya itu ada garis-garisnya, dia akan berubah warna kalau sudah steril ya. Kita tadi ya setelah membuka luka, mengekspos luka, maka kemudian kita bisa mulai menyiapkan alat yang steril dan on. Bisa kita buka handscoon bersihnya, bisa kita masih pakai, tapi pertimbangkan kondisi handscoonnya ya. Kalau tadi kita sudah sempat membuka terus kena cairan tubuh pasien, sebaiknya dibuka ya. Kemudian kita baru menyiapkan yang steril ya. Jadi ini dibuka, biasanya ada penutup kainnya atau penutup plastiknya, kita buka baru kemudian kita buka bungkusnya saja dulu ya. Kalau misalkan kain kita biasanya buka dengan memegang bagian luarnya saja. Pernah diajari? Biasanya kalau dibungkus kain kemudian kita pegang sisi luarnya. Jadi bukan sisi yang menempel di alat steril ini. Ini kan ada di dalam ya. Ada di dalamnya kan biasanya dilipat dengan kain steril itu. Kita buka dengan memegang. Jadi misalkan sebentar. Misalnya nggak ada kainnya. Jadi kalau misalkan ini terbungkus seperti ini pada saat setnya steril gitu ya, biasanya terbungkus seperti ini. Kainnya kurang besar juga ya. Nah biasanya terbungkus ya, kainnya warna hijau pada umumnya yang dipakai ya. Nah plesternya kita buka, kemudian kita buka dengan memegang sisi luarnya begini. Sisi dalamnya tidak pernah kita pegang ya, karena sisi dalamnya sisi steril yang berhubungan dengan alat steril ini ya. Jadi kita letakkan seperti ini. Kemudian siapkan yang lain juga seperti ini, harus sudah tadi sudah ada Coblos. ya, sudah ditusuk, sudah ada penutupnya ya, tanpa mengonkan ya sih ya, ini nggak saya gunakan. Nah kemudian seperti ini misalkan kasa ya, kita sudah buka ujungnya saja seperti ini, dibuka separuh tanpa memegang kasanya ya, jadi dibuka ujungnya begini, disiapkan. Kenapa kok disiapkan seperti ini? Karena nanti kita akan pakai handscoon steril, satu tangan kita satu sisi yang dominan untuk perawatan itu akan tetap steril, yang satu on. Sehingga kalau harus membuka seperti ini kan berarti dua-duanya harus on. Itu jadi biar kita tidak menggunakan handscoon kita, bisa tetap tindakannya steril, nanti kita menyiapkan semua yang perlu dibuka ya. Kemudian kalau memang kita pakai povidone iodine misalkan ada tutupnya juga, silakan buka tutupnya ya, disiapkan ya. Jadi semua sudah dalam posisi terbuka ya. Misalkan salepnya nanti kita akan pakai, silakan. Sebenarnya kalau salep ya, dressing, sebenarnya nanti kalau dressing itu kita masih bisa ya, misalkan lupa masih bisa kita on-kan karena sudah terakhir kita tinggal pasang dressing tanpa menyentuh luka, kita bisa pencet gini kemudian diputus ya, itu masih bisa tanpa menyentuh luka. Dan ini steril, tangan kita nggak menyentuh luka, nggak on juga. Meskipun tangan kita on, kita nggak nge-on-kan lukanya ya. Jadi ini bisa kita buka di awal, bisa kita buka di akhir, silakan ya. Kalau terkait dressing bisa di akhir ya. Ini kemudian biasanya juga kita siapkan kalau memang kita pakai
plester di akhir sudah yakin bahwa ini akan pakai plester, biasanya kita sudah gunting di awal, kita ukur dimensinya cukup nggak, sepanjang apa lukanya. Ya, ini kita sudah potong duluan gitu ya. Jadi nanti sudah nggak bingung untuk menggunting plester. Ya. Nah, ketika semua alat dan bahan sudah kita pastikan, sudah yang on, yang butuh tindakan on sudah kita pastikan selesai semua, baru kita pakai handscoon ya. Bisa didekatkan. Jadi saya kembalikan ini posisinya ke ini ya, karena tadi saya cuma menyontohkan kalau membuka set sterilnya ya. Ini anggap sudah ada kain steril di sekitarnya dan ini di tengah-tengahnya ya. Jadi nanti kalau ujian praktikum tolong disiapkan dalam kondisi terbungkus ya. Nah, ini biasanya di troli kita punya tempat sampah yang lebih besar lagi ya di troli itu untuk membuang sampah, biar bengkoknya nggak cepat penuh ya. Jadi ini kita buang ke tempat sampah yang ada di troli ya. Saya buang di sini kalau mau dipakai lagi. Jadi ini anggap tadi ada area yang kain steril, jadi kita pasang ini tidak pada area yang tidak diletakkan pada kain steril tadi ya. Ini di luar area yang kain steril yang alat yang ini ya. Nah, kita pakai di tangan yang dominan dulu. Kalau handscoon sekarang murah ya, handscoon steril sekarang murah tapi mudah robek, kemudian lengket ya, sehingga nggak bisa dipakai lagi. Kalau zaman dulu tuh handscoonnya disterilkan ulang, jadi lateksnya tebal. Bisa bayangkan handscoon yang buat cuci piring cuman sedikit lebih tipis dari itu kalau zaman dulu. Jadi memang handscoon seperti ini selesai tindakan kita biasanya punya ember yang berisi klorin ya. Biasanya kita sterilkan di sana, dicuci, dijemur, kering, dikasih bedak sendiri, masuk ke sterilisator ya. Jadi handscoon itu dipakai berulang kali ya. Karena kan tipis ya. Oh ya, terus harus tahu ukuran handscoonnya ya. Karena kalau kebesaran, kalau tindakan steril itu justru akan mudah on kalau kita pakai handscoon yang kebesaran. Silakan perbaiki selama tidak menyentuh bagian yang luar ya, yang steril ya. Tapi kalau misalkan nggak yakin seperti ini ya, mana bagian yang sudah masuk, ada yang masuk ngelinting kayak gini, dibiarkan saja. Nanti kalau sudah pakai 2 handscoon steril baru dibenerin ya nanti. Oke, dengan satu yang sudah terpasang ini kita bisa setting alat sekarang. Tadi kan ini ada kain sterilnya ya. Kita buka, kita setting alat karena ini sudah pakai handscoon steril ya. Keluarkan kucingnya 1, 2 misalkan ya. Kemudian ini biasanya yang kita pakai duluan kan yang pinset-pinsetnya ya. Ya, kita siapkan seperti ini. Kemudian tadi ini kan sudah dibuka ya. Tutupnya tadi tinggal kita buka tutupnya. Kita tuangkan 1 PZ, kemudian 1 povidone iodine. Povidone iodine kalau yang di pasaran itu kalau teman-teman perhatikan itu 10%. Ya, sedangkan untuk perawatan luka itu boleh 8%, jadi masih boleh dicampur dengan PZ. Ya, berarti 4 kalau mau 80% berarti masih bisa ditambahkan. Kalau misalkan 10 cc itu 10 cc kebanyakan ya. Biasanya kita masih bisa menambahkan beberapa tetes PZ ke dalam povidone iodine ya. Kemudian tadi ya ini pentingnya. Jadi jangan langsung dipakai dua-duanya handscoon sterilnya ya. Nah, ini kemudian kita keluarkan. Ya. Tadi kan kita sudah buka separuh, kita kemudian tarik, kita keluarkan. Ya, kita bisa taruh di sini, bisa ditaruh di kain, pokoknya masih area sterilnya ya. Ini saya anggap ada beberapa gitu, tadi kayaknya ada di sini beberapa. Nggak ngambil lagi. Oke, silakan siapkan beberapa helai sesuai dengan perkiraan.
kalau sudah siap semua maka kita bisa mulai. Nah, kalau ini tadi dressing ya, kalau dressing itu nanti masih bisa kita buka di akhir. Tapi kalau mau dibuka di awal juga akan jauh lebih bagus. Berarti kita sudah bisa mengidentifikasi kita akan pakai dressing apa ya. Oke. Kalau sudah semuanya baru kemudian kita akan menggunakan jadi teman-teman kalau luka akut yang kotor dalam proses tadi di awal yang masih pakai handscoon bersih bisa gunakan perhidrol ya, H2O2 kalau rumus kimianya. Kalau yang dijual di luar itu biasanya 3%, yang kita butuhkan itu nggak sampai 3%, sama jadi harus diencerkan, harus dicampur dengan PZ ya. Kenapa? Kalau 3% kita tuang ke luka ya, itu jaringan yang sehat juga bisa ikut terangkat ya, karena dia kan mengangkat kotoran sampai ke sela-sela jaringan. Jadi kalau jaringannya koyak ya, maka jaringan yang kecil-kecil itu akan ikut terangkat dan itu sakit sekali ya, perih sekali dibandingkan dengan alkohol, masih jauh lebih sakit perhidrol ya. Jadi harus dicampur dengan PZ kalau mau ngasih perhidrol ke permukaan luka. Tapi memang untuk luka seperti kecelakaan yang kemudian kita curiga ada pasir-pasir masuk ke dalam karena lukanya cukup tidak beraturan dan cukup dalam, kita curiga pasirnya masuk ke sana, maka paling baik untuk memastikan tidak ada kontaminasi ya pakai perhidrol. Cuman itu harus dipastikan perhidrolnya tidak sepekat yang semula, tidak 3% ya. Itu ada yang bilang masih bisa dipakai 2%, ada yang bilang 0,8% masih bisa. Jadi masih bisa diencerkan. Saya rasa itu akan tergantung nanti evaluasi kita pada saat menuang, itu kan akan langsung berbuih ya. Jadi buih akan seperti sabun, gimana kalau sabun biasanya kita gosok dulu baru berbuih. Kalau perhidrol enggak, begitu kita siram ke luka dia akan langsung bereaksi, akan langsung berbuih. Ya, nanti di buih itu kita bisa lihat buihnya bersih ataukah masih banyak kotoran. Itu kita bisa tuang lagi atau kita bisa gunakan yang lebih pekat ya. Karena nggak mungkin kita ngambil pasirnya satu-satu ya kalau luka kecelakaan. Jadi paling mudah gunakan perhidrol ya. Saya lupa tadi menyampaikan di bahan yang harus disiapkan di awal. Kalau lukanya kotor kita sediakan perhidrol. Tapi kalau enggak cukup PZ dan povidone. Sebenarnya PZ saja sudah cukup. Kalau luka itu, apalagi kalau misalkan luka operasi, luka jahitan yang tidak ada tanda infeksi ya, ketika kita buka, oh bagus nih sudah bagus ya, membentuk satu garis lurus gitu ya dan rapat, tidak ada kemerahan, itu cukup PZ. Ditap-tap dengan PZ ya, nanti dibersihkan dengan PZ itu sudah cukup sebenarnya, nggak perlu povidone iodine. Jadi kalau ada yang pakai povidone iodine, tolong pastikan dibilas lagi. Justru karena biasanya kalau pakai povidone iodine luka jahitan itu malah delay, penyembuhannya akan lebih lama ya, karena ada terhambat dari kerak yang terbentuk dari povidone iodine-nya. Dan itu sering terjadi ya, luka operasi sesar gitu ya, yang 15 jahitan misalkan ya, kemudian ternyata yang menyatu itu separuhnya lagi infeksi, biasanya karena bilasan povidone iodine-nya kurang ya itu. Baik, kita sudah menyiapkan set sterilnya ya. Kalau kita sudah siap untuk melakukan perawatan luka, maka kita bisa pakai handscoon sebelahnya ya. Ini nggak ada tepungnya ya. Hati-hati kalau masang sebelahnya ya. Tidak perlu perfect satu kali masuk semua, enggak. Justru kalau pakai yang kedua ini aman karena yang sebelah sudah pakai handscoon steril, jadi nggak masuk pun masih bisa kita perbaiki. Nah, jangan berusaha memperbaiki yang sudah masuk di dalam ya. Jadi tidak perlu kita perbaiki. Kalau mau diperbaiki paling cuma kita tarik seperti ini, sudah. Sisanya nggak perlu ditarik, malah on tangan kita nanti ya. Kemudian tadi prinsipnya tindakannya steril. Jadi yang tangan dominan, saya nggak tahu karena ada yang dominan tangan kiri, maka yang dominan dijaga tetap steril. Karena saya dominan tangan kanan, ya, maka yang kanan saya jaga steril, yang kiri saya bagian on. On itu berarti bagian yang bersentuhan dengan
mungkin nanti barang-barang yang sifatnya on ya. Oke, yang pertama adalah kita bersihkan kulit di sekitarnya dulu. Ya, kita ambil. Atau kita masukkan yang pertama justru ke povidone iodine karena ini kulit di sekitarnya ya. Boleh pakai povidone iodine selama tadi dibilas nantinya ya. Kemudian kita peres ya. Nah, karena ini saya kalau di awal mungkin saya bisa pakai 2 pinset ya, sehingga meresnya saya bisa begini. Ya. Saya bisa peres begini ya. Kemudian baru saya gunakan. Tapi kalau misalkan yang kiri nanti sudah on, teman-teman yang kanan saja yang steril, maka jangan bingung ya. Saya nggak bisa meres, kotos-kotos akhirnya dibawa ke netes-netes, malah spraynya kotor karena ini ya. Jadi kalau misalkan sudah on yang kiri, tadi kan kalau belum on enak ya. Kalau sudah on, pegang aja pakai tangannya kan steril. Ya kan masukkan di sini, ambil aja masih bisa. Diperes, tapi biasanya tidak kita sarankan diperes di sininya ya. Kita peres di iya di atas bengkok. Tidak kita masukkan lagi cairan yang sudah terserap di kasa ini, tidak kita masukkan lagi ke cucingnya, tapi kita angkat di atas bengkok. Kemudian baru kita taruh gini, kita nah baru kemudian kita gunakan. Tetap steril? Tetap ya, karena handscoon kita steril. Kita bersentuhan dengan barang-barang steril. Yang terluka ujung pinset atau ujung kasa sebenarnya ya. Jadi tetap tangan kita yang ini steril karena juga memegangnya bagian pinset yang steril. Tidak sama sekali bersentuhan dengan luka. Ya. Jadi kita bersihkan ya, sirkuler ya, dari dalam ke luar. Jarak bisa 3, bisa sampai dengan 5 cm. Ini penting ya. Kalau kotor jangan langsung povidone iodine. Kalau kotor pakai cairan sabun. Kalau yang di dalam luka tadi kan pakai perhidrol. Kalau kulit di sekitar luka pakai cairan sabun namanya Savlon. Yang cairannya warna kuning atau oranye. Nah, jadi kalau pakai Savlon berarti masih kurang satu lagi cucingnya. Karena harus pakai Savlon. Ya, pakai Savlon itu kita gosok-gosok begini biasanya sirkuler tapi sambil digosok-gosok. Ada buihnya nanti. Ya. Sama, sirkuler tapi sambil digosok. Kalau pakai Savlon itu kalau kotor. Kalau enggak, berarti povidone iodine langsung sirkuler ya, sekitarnya. Nah, selama perawatan luka masih bisa kita biarkan. Ya, karena desinfeksinya memang paling kuat dibandingkan dengan alkohol, masih lebih kuat povidone iodine. Spektrumnya lebih luas. Bakteri gram positif negatif mati dengan povidone iodine. Kalau kalau alkohol ini bakteri gram positif enggak mati dengan alkohol. Ya, oke, kita sudah dengan povidone iodine ya. Ini nggak perlu langsung dibilas, kita masuk ke pembersihan luka. Ya, di luka maka cukup dengan PZ ya, bukan povidone ya, ini karena kucingnya nggak ada ya. Jadi ini sekarang masuk ke cairan yang PZ ya, kemudian kita peras. Nah, kalau ini tadi masih steril, sudah paham ya, bisa diperas. Ini kalau misalkan kita sudah tidak yakin yang tangan kiri kita sudah steril, maka kita bisa peras. Kita tap-tap di sini ya. Jadi di tap-tap lukanya. Ya. Hati-hati dengan tangan yang masih steril, harus tetap diangkat ya. Kalau tangannya masih steril. Ya, di tap-tap saja. Ingat tadi moist tapi bukan basah, bukan juga terlalu kering ya. Jadi kalau pernah melihat mungkin ya kasaknya dibasahi pecet kemudian ditinggal di situ, ditutup lagi dengan kasa kering, itu tidak boleh. Ya, itu justru mengundang kontaminasi, apalagi kasa. Kasa itu nyerap ya. Dan ini kan berjaring ya, sehingga kotoran yang mikro ukurannya itu bisa masuk ke luka. Ya. Oke, di tap-tap. Kemudian tadi sudah dibersihkan, kalau perlu beberapa kali silakan beberapa kali, kemudian terakhir dikeringkan, tidak perlu. Ya. Kemudian terakhir dikeringkan. Ya, di tap-tap lagi. Kenapa di tap-tap? Sebenarnya kalau masih awal mungkin ya tidak di tap-tap mungkin masih aman. Memang yang dianjurkan di tap-tap gitu ya. Tapi kalau teman-teman
teman-teman sudah melihat titik-titik merah, itu yang berarti granulasinya baru tumbuh. Kalau digosok sedikit saja itu rontok titik-titik merah tadi. Jadi makanya disarankannya di tap-tap aja, ditekan-tekan dengan lembut ya. Jadi ini dikeringkan. Sudah, kalau sudah kering maka tadi. Apakah kalau perlu tadi ya debridement? Ya kalau debridement itu sebenarnya areanya medis ya, apalagi kalau di rumah sakit nggak pernah perawat sudah mengerjakan. Kalau zaman saya dulu masih motong jaringan yang mati, jaringan slough itu saya masih membersihkan karena dulu bangsal. Kalau di Sutomo itu dulu perawatnya 2 atau 3 ya, merawat satu pasien tuh 55 pasien ya, bangsal dulu. Jadi kalau ada mahasiswa dulu terbantu, kalau ada mahasiswa perawatnya teler sudah ya, karena harus satu deret gini tuh sampai 55. Itu belum lagi kalau ada peak season ya, kalau masa puncaknya biasanya habis lebaran gitu ya, pasien-pasien diabetes tuh biasanya masuk rumah sakitnya atau habis lebaran. Kenapa? Dietnya enggak terkontrol. Pasien hipertensi ya, stroke itu menjelang lebaran keluar semua ya. Yang perawatan itu keluar semua karena mau lebaran di rumah. Habis lebaran H+3, H+4 biasanya balik lagi ke rumah sakit semua. Ya itu peak seasonnya biasanya ya. Jadi ruang perawatan penyakit dalam itu biasanya full sampai 60 ya. Jadi memang sangat tidak, ini rasio perawat dan pasiennya sangat tidak ideal ya. Nah, kalau zaman dulu tadi masih bisa kita gunting-gunting ya, ini. Kalau sekarang sudah enggak. Tapi mungkin nanti teman-teman kalau misalkan ditugaskan di daerah pedalaman, nah itu biasanya ini teman-teman akan masuk ke area abu-abu biasanya ya, dimana kalau kita nggak melakukan tindakan itu medisnya baru datang sebulan sekali kadang ya ke daerah itu, karena saking pelosoknya. Bukan medisnya nggak ada ya, di puskesmasnya dia masuk tiap hari, cuman saking luasnya daerah yang ditangani puskesmas dan sulit medannya, biasanya satu daerah tuh akhirnya jatuhnya 1 bulan sekali baru didatangi sama dokter ya. Nah kalau seperti itu kita melihat jaringan matiknya sudah banyak atau slough-nya apalagi sudah tebal. Slough itu kalau dibiarkan ya jadi nanah berikutnya ya. Jadi sebelum itu jadi nanah maka kita bersihkan sedikit-sedikit, atau kalau enggak kita anjurkan pasien, jangan kita jualan ya, kita anjurkan pasien beli sendiri ya. Kita anjurkan beli dressing yang bisa tadi apa, autolytic debridement. Ketika dia dipasang seminggu lagi dia kontrol ke kita atau kita merawat lukanya lagi, jaringan yang mati sudah bisa rontok ya. Jadi itu oke. Jadi tadi ya, setelah selesai dikeringkan, kalau memang perlu debridement silakan lakukan debridement ringan saja ya. Prinsipnya debridement itu semua jaringan yang kuning dan hitam dibersihkan sampai dengan tepi yang mengeluarkan darah. Kalau belum keluar darah itu masih jaringan belum. Kalau kita nggak yakin itu nggak hitam tapi pucat gitu ya, namanya sudah avaskularisasi. Aliran darah berarti sudah nggak nyampe di situ, nggak ada vaskulernya, nggak ada pembuluh darah yang nyampe ke situ, sehingga kemungkinan jaringannya sekarat kasarannya gitu ya, sudah nggak ada aliran darah ke situ. Itu sulit diselamatkan karena dalam beberapa saat jaringan yang avaskuler tadi akan menjadi jaringan mati ya. Sehingga biasanya kita kalau melakukan debridement potong jaringan itu pada tepi sampai dengan tepi yang kalau kita potong keluar darah ya. Yang debridement juga sama, yang slough juga sama. Kalau slough mungkin lebih mudah ya karena kita mengguntingnya jelas bagian yang kuning-kuning tadi sampai area di bawahnya itu terekspos semua ya. Oke ya, kalau sudah atau nanti tadi pilihannya kalau memang kita nggak bisa melakukan debridement atau kita nggak yakin melakukan debridement, maka sebaiknya pilih saja dressing yang bisa melakukan debridement ya, yang ada efek debridementnya ya. Oke, apa tadi sebenarnya luka itu kalau lembab dia bisa melakukan debridement juga, sebenarnya ada efek jaringan yang mati akan rontok sendiri ya. Mungkin kita pernah ya kalau misalkan di bagian kaki gitu ya, kita pasangi apa lotion ya, maka kulit ari yang mati kan biasanya ikut. Nah prinsipnya juga sama seperti itu kalau di luka ya. Cuman kalau jaringannya tebal yang mati, maka kan nggak bisa hanya dengan hidrogel ya, maka harus ditambahkan dressing lain
Ya, oke. Baik, berikutnya berarti kita sudah mulai memikirkan dressing primer. Ya, apa yang akan kita masukkan di dalam luka, di permukaan lukanya. Ya, tadi kalau ada kuning-kuning kita bisa tadi dermasin ya, SSD-nya kita bisa pasang. SSD kemudian hidrogel. Ya, jadi kita bisa, ini baru belum bolong ya. Jadi kita bisa seperti ini. Teman-teman kalau mau misalkan krimnya ternyata kental sekali, susah kalau langsung di permukaan luka susah langsung putus gitu ya. Kita bisa gunakan kasa. Tuangkan di kasa, kemudian tempel, betul. Yang dioleskan itu adalah kasanya ke permukaan luka. Tangan kita sekali lagi tetap steril. Ya. Jadi kalau mau ditempelkan yang penting ini permukaannya jangan nempel ke luka. Ya, ini kalau bisa diputus silakan, kalau nggak bisa boleh dibantu dengan kasa, boleh. Silakan pakai kasa steril. Ya, itu. Kemudian berikutnya tadi hidrogelnya, ya. Ya, boleh pakai hidrogelnya karena ini yang menjaga kelembapan. Kalau SSD nggak menjaga kelembapan, dia antibiotik. Ya, karena kita melihat ada indikasi tadi ada slope-nya sudah sedikit, kasih antibiotik. Ya. Kemudian baru hidrogel. Setelah hidrogel, ya, kalau belum ada nanah, tidak ada eksudat apapun, baik itu nanah ataupun darah yang keluar ngerembes gitu ya, nggak ada seperti itu, maka kita bisa tutup dengan kasa biasa, ya. Tapi kalau ada, misalkan teman-teman kemarin kita sudah bahas ada perawatan luka modern gitu ya, kita nggak pakai hidrogel, kita ganti dengan ini karena biasanya kalau pakai hidrogelnya keserap, nah kemudian kita kasa di atasnya, biasanya di perawatan luka berikutnya kalau kita buka kasanya lengket ke permukaan luka, dan itu eman-eman kalau sudah ada yang tumbuh ya, akhirnya kecabut bareng kasa. Untuk menghindari seperti itu kita bisa pakai alternatif lagi ya, pakai ini tadi, ini juga menjaga kelembapan. Jadi setelah hidrogel pasang saja ini ya, tule atau vaselin swab, pokoknya yang istilahnya parafin dressing ya. Ada vaselinnya ya, ini yang satunya parafin sama aja. Parafin versi murahnya, vaselin versi agak mahalnya, tapi sama menjaga kelembapan luka ya. Tuh, jadi nanti penampakannya jaring-jaring begini di dalam ini ya. Sama kalau cara membuka seperti ini, buka aja di ujungnya dulu sampai kelihatan tulenya ya. Maka setelah itu biasanya kan kotak lebar gitu ya kalau masih baru itu, kemudian kita potong. Kita bisa pakai gunting ini tadi, gunting yang masih steril ya, gunting jaringan ini. Kita potong sesuai dengan permukaan luka, kita potong seperlunya. Sisanya biasanya nanti kita akan bereskan lagi, kita tutup ya, kita tekuk begini, kita tutup ya. Makanya biasanya tidak dibuka langsung semuanya, ini nanti ditutupnya, nanti diberesinnya ya, nanti kalau sudah selesai. Jadi kan kita sudah motong ya, kemudian kita tarik gitu ya, kayak ini, anggap aja ini dari dalam sini, soalnya ini masih lebar ya. Jadi kita tarik yang sudah dipotong tadi ya, ini masih atas dan bawah masih kertas ya. Kalau atas dan bawah masih kertas, maka kita bisa, sebenarnya yang mudah pakai tangan mudah. Kalau tangan kita masih steril, tinggal tinggal didorong aja. Ini kan licin, lembab kan, ada parafinnya tadi atau ada vaselinnya ya, tinggal didorong aja, dia akan lengket karena ada parafinnya ya. Baru kemudian bagian atasnya kita cabut, ini ditempel dulu di sekitar lukanya ya. Ini kalau kulit beneran lengket pasti, nah ini plastik ya panggungnya. Kalau kulit beneran udah plek gitu langsung. Kalau sudah plek lengket itu enak.
seperti ini. Nah, kalau ada tulenya, ada jaring-jaringnya seperti ini, kalau kita pasang kasa di atasnya, tadi setelah SSD, kemudian hidrogen, tule, kasa di atasnya, ketika kita nanti perawatan luka berikutnya angkat kasa, itu sudah nggak akan lengket. Ya, jadi vaselinnya ini akan melembabkan luka plus memberikan sifat tadi hidrofilik ya. Jadi airnya akan tetap terjaga di atas permukaan luka, hidronya. Yang bagian atas tidak kena air, jadi ini nggak lengket, kasanya nggak akan lengket. Ya, meskipun nanti misalkan ada darah yang ngerembes atau ada nanah yang ngerembes, itu nggak akan menimbulkan lengket. Ya, jadi ada pelindungnya. Jadi sebaiknya gunakan tule kalau kita pakai kasa. Tapi kalau pasiennya sudah cukup pintar, ya, dia menggunakan dressing sekunder yang lebih modern lagi, ya, maka kita nggak perlu kasa biasanya ya. Kita biasanya ini berarti pakai ini tanpa indikasi infeksi ya. Kalau ada indikasi infeksi kita bisa pakai tadi yang ada sifat autolytic debridement-nya. Ya, mana ya? Kalau ini yang spon ya. Kalau spon ini kalau ada nanah yang cukup banyak, biasanya luka-luka diabetes tuh lukanya segini yang kelihatan, tapi nanahnya menyebar. Biasanya jarang di tangan, biasanya di kaki. Ya, kenapa? Pembuluh darahnya paling jauh dari jantung, jadi ukurannya paling kecil dan aliran darahnya paling lambat, sehingga mudah sekali kalau terjadi luka, mudah sekali mati jaringannya kalau dia pasien diabetes, karena kan kental darahnya ya, semakin sulit mencapai ke ujung. Ini juga sama, ini absorben juga ya, ini juga untuk menyerap nanah atau darah ya. Jadi ini sama ya, ini nanti nggak dipasang begini, nggak dipotong sesuai ukuran luka ya. Nggak saya potong ya, kayaknya kemarin saya sudah potong soalnya nggak ada di sini ya. Nanti ini sama kayak tadi, perlakuannya kayak tule tadi, diukur kita kira-kira ya, kemudian kita potong, kita taruh di atasnya, lebihkan sedikit di sekitar luka, baru kemudian nanti bagian luarnya kita plester. Sama ya, ini putih matte, cuman beda merek aja, ini merek putih matte gitu ya, tapi sama foam dressing. Spon. Ini ada, kalau masih ada keluar darah sedikit, pakai yang ada alginatnya. Boleh pakai depresi juga. Nah, ini contohnya begini. Nah, kalau ada alginat ini, dia kayak serabut ya, berserat, ada fibernya ya. Nah, ini juga sama, dipotong sesuai ukuran luka. Kalau ini nanti bisa membantu menghentikan perdarahan, plus dia kalau darah atau nanahnya tadi keluar akan berubah menjadi gel. Jadi ini nanti kalau waktu kita buka sudah nggak begini lagi penampakannya ya. Jadi agak kering, ada bagian yang menjadi gel, ada yang kering begitu ya. Tergantung nanti warnanya juga tergantung apakah nanah ataukah darah yang diserap ya. Jadi tapi ini tidak bisa maksimal penyerapannya. Jadi kalau misalkan teman-teman khawatir kok ini nanahnya banyak banget, bisa didobel, mau pakai alginat plus foam silahkan ya, karena mungkin kita khawatir kita mungkin masih 10 hari lagi baru merawat atau baru 7 hari lagi merawat, maka dan itu luka infeksi, maka kita pikirkan dressing foam ya dengan alginat. Nah, ini alginat yang plus silver, berarti apa? Kalau pakai ini nggak perlu lagi pakai SSD, kandungannya sama. Ini silver sulfadiazin, ini sudah jadi satu di sini, alginat plus ada kandungan silvernya. Jadi sudah nggak perlu lagi salep SSD-nya, gitu ya. Maka tadi saya bilang kalau pasiennya masih cukup mampu untuk membeli dressing modern seperti ini, maka sebenarnya akan lebih memudahkan dan lebih cepat sembuh ya, karena kontaminasi bisa dijaga betul-betul ya, nggak ada kontaminasi. Ini sama gelling fiber dressing, ini tadi yang mirip dengan alginat tadi juga sama fiber ya. Makanya dia bilang dia ada gelling fiber dressing, karena apa? Ini penampakannya fiber, tapi nanti kalau menyerap cairan dia akan berubah menjadi gel. Putih salt sama untuk menyerap nanah atau darah. Kalau ini bukan ya. Oh, ini sudah ada serbaknya. Yang ini bukan ya.
ini kalau teman-teman menemukan ini adalah plester untuk infus. Ya. Ini ada tengahnya itu ada lubangnya ya. Jadi ini untuk infus bukan untuk perawatan luka. Ya, yang IV begini. Ya. Ini kan IV 3000, ini Biocomet IV film sama. Ya. Jadi ini untuk infus bukan untuk luka. Apalagi ya jadi dressingnya ini glove ini. Nah, kadang kita nah ini mungkin ya putih matte. Saya kemarin sudah buka, dihilangin semua kayaknya, dibuang kali ya. Nah, teman-teman kalau ada tadi luka diabetes, kemudian misalkan ya tadi yang saya bilang kalau diabetes itu seringkali lukanya kayaknya kecil tapi ternyata di bawah kulit banyak ya, ternyata infeksi semua cukup luas. Saya pernah merawat luka diabetes itu lukanya cuma di ujung kaki, di pergelangan kaki ya. Betisnya sebetis itu isinya nanah. Jadi kulit luarnya utuh tapi di dalam kayak ngerogoti gitu ya. Nah, jadi di dalam itu ternyata infeksinya meluas karena diabetesnya sangat tinggi, jadi aliran darah jelek banget ke kaki ya, sehingga lebih cepat menimbulkan kematian jaringan. Dan kalau ada kontaminasi langsung bakteri penyebab infeksi itu kebanyakan anaerob. Yang berarti apa kalau anaerob? Dia suka di lingkungan yang tanpa oksigen, anaerob ya. Sehingga apa? Kalau di bawah kulit, di bawah lipatan itu lukanya kan bolongannya cuma di ujung, dia nggak dapat oksigen karena aliran darah nggak nyampe ke situ. Plus dia nggak dapat oksigen dari luar juga karena apa? Kulitnya utuh, yang infeksi di bawahnya ya. Nah, kalau untuk mengatasi yang seperti itu kita bisa pakai ini yang namanya Sorbac. Cutimed itu mereknya ya. Nah, yang kita hafalkan adalah Sorbacnya. Jadi jaring-jaring seperti tadi tapi warnanya hijau. Jaring-jaring seperti tules tapi warnanya hijau. Nggak ada parafinnya, ini kering. Dan ini dilipat-lipat, ini aslinya panjang gitu ya. Dilipat-lipat. Ya, digulung kasarannya dilipat. Nah, nanti biasanya kita akan ukur juga. Biasanya ya, misalkan ini kaki ya, kita tahu bahwa yang infeksi itu ada di ujung batasnya. Biasanya kan kita waktu ngerawat kita ini ya, pas ngerawat mungkin kita masukkan kasa gitu ya, kita tahu batas-batas lukanya sampai mana di bawah kulit itu ya. Nah, biasanya kita akan membuat lubang di satu sisi lagi gitu ya. Kemudian nanti dimasukkan Sorbac. Jadi Sorbac ini akan membantu memasukkan oksigen. Jadi memberikan ventilasi kasarannya ke area paling ujung luka. Makanya harus dibuat lubang dari ujung luka ke ujung luka yang satunya. Dimasukkan, didorong ini dengan pinset. Ya, harus didorong. Ya. Kalau panjang, pinsetnya nggak mampu menjangkau ya berarti buka. Biasanya sama dokter akan dibuka. Ya, jadi kulit yang di atasnya itu mending dibuang kasarannya gitu, sebagian dibuat lubang di beberapa tempat dan ini kemudian dimasukkan untuk benar-benar memastikan. Dan ini dia ada sifat bakteriostatiknya, jadi menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, Sorbac ini jejaringnya itu menghambat pertumbuhan bakteri, itu fungsi yang utama. Yang kedua adalah membantu memberikan sirkulasi oksigen yang dari lingkungan kasarannya. Tapi tentu saja dengan menggunakan ini plus gula darahnya harus dikontrol lagi biar aliran darahnya bisa lancar ke ujung kaki, ke lukanya ya. Kalau di tangan apa bisa luka diabetes? Ya bisa. Biasanya ada faktor pencetus lainnya selain diabetes juga ya. Ada luka awalnya, kemudian ada namanya selulitis ya. Jadi bakterinya tuh masuk ke sela-sela jaringan ya. Itu bisa saja kemudian bengkak satu lengan gini, banyak juga kejadian seperti itu ya. Jadi dressing pilih Sorbac kalau sudah ada tanda infeksi karena ini sifatnya bakteriostatik dan ini harus dipastikan ada di seluruh permukaan luka ujung ke ujung ya, tepi ke tepi kasarannya gitu, dan masuk di semua permukaan luka ya kalau mau baik hasilnya ya. Jadi perawatan luka akan sangat juga ditentukan dressingnya bagaimana. Apakah bisa kalau pakai kasa? Pakai kasa ya nggak bisa, lengket. Tadi saya bilang ini begitu menyerap cairan, begitu menyerap nanah atau darah
kemudian seperti kerak nantinya. Kalau kita buka lagi di perawatan luka berikutnya, lengket, ya bisa jadi kontaminasi lagi malahan ya. Itu ya, jadi tahu ya. Jadi kalau setelah ini, kalau lukanya bersih, ya secara simpel biasanya kita tutup aja, ya pakai kasa steril ya. Jadi kalau tadi kita bisa siapkan di sini, kita tutup permukaan lukanya, kemudian kita plester. Ya, kalau plester silakan dilepas handscoon-nya. Ya, kemudian kita bisa. Ini boleh di plester nggak menurutnya? Lengket nggak ya? Jadi kalau plester seperti ini enak ya, kita bisa buka separuh. Jadi dipaskan dulu, kemudian kita tarik di separuhnya lagi ya. Ya, masih lebih lebar yang sebelah sini. Silakan kalau mau dipotong juga silakan. Nah, prinsipnya seperti ini. Ini kalau plester yang ini tidak waterproof ya. Jadi mungkin kalau cuma satu tetes mungkin nggak langsung keserap, tapi kalau dia dipakai mandi pasti basah. Ya, pilihan yang lain kalau mau yang waterproof ya, biar misalkan pasiennya pulang, tidak kalau di rumah sakit nggak masalah pakai ini, karena biasanya kan sering kita pantau ya, sering dipantau sama perawat dan dokternya. Kalau misalkan dia pulang, maka paling aman kita kasih yang waterproof aja. Ya, biar apa? Kita nggak pernah tahu ya, pasien kadang mungkin mandi kemudian males ganti balutannya dan dibiarkan basah. Nah, itu nanti malah infeksi ya. Ini ada yang bening seperti ini waterproof. Sama tadi prinsipnya. Ya, cuman kalau ini 2 kali ya. Jadi saya contohkan sedikit aja ya. Kalau ini 2 kali bukanya. Jadi kalau ini kan 1 kali buka plester bagian bawah aja. Kalau ini atas dan bawah. Kayaknya bisa nggak kemana-mana. Ya, sama ya, kita dulu separuh. Saya di sebelahnya aja ya. Ya. Saya contohkan aja di sebelahnya. Sama ini ditempel begini, sebelahnya kita tarik. Agak tipis nih. Nah, ini kemudian ini kan ada bagian merah seperti ini dicabut ya. Jadi ini tetap akan tipis gitu ya sini. Ya, jadi setelah ditempel bagian atasnya jangan lupa diambil lagi ya. Nah, jangan sampai pasien pulang kok kaku amat gitu ya. Plastik di atasnya ternyata belum diambil ya. Jadi seperti ini ya. Cuman ini nggak ada. Tapi aku nutup yang atas ya. Iya. Waterproof. Ada yang sudah jadi sama tadi saya lihat kayaknya ada yang sudah nempel sama Ini kayak ibu foam ini. kayaknya. Ngeri operasi. Nah ini sudah ada apa namanya transparent dressingnya ya, plus ada foamnya. Saya nggak berani buka ya. Jadi ini ada foamnya, ini transparent dressing. Jadi begitu ditempel, ini kayaknya buat luka operasi yang lebih mudah kan biasanya buka sesar gitu ya, luka operasi. Kemudian nanti bagian atasnya dipindah. Ya. Ini sudah ada, jadi dia dressing sekundernya sudah satu paket kasarnya ya. Bagian yang menyerap darah atau nanah gitu ya. Kemudian juga sudah waterproof. Biasanya luka-luka post-op pasien pulang pakai yang seperti ini sudah lebih praktis ya. Bisa buka ya, saya khawatir nggak bisa dibuka nanti karena bukan kulit manusia. Yang soalnya susah kalau silikon. Bukanya apa mudah-mudah pakai alkohol, lepas ini plasternya. Ya, oke. Jadi seperti ini sudah. Ya, nanti yang kita pesankan ke pasien apa? Kalau misalkan ada melihat